Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang tugas analisis deret waktu kami, yaitu tentang permodelan ARIMA dengan pendekatan Box Jenkins pada data harga saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI. Nah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya sendiri yaitu Hari Azhari Niode, kemudian ada rekan saya Agnes Valeri, kemudian selanjutnya ada rekan saya juga Muhammad Faiz Arsya Huta Barat. Baik, langsung saja tanpa basa-basi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang deskripsi data yang kita ambil dan plot data. Nah, untuk deskripsi data seperti yang bisa teman-teman lihat, dari nama datanya yaitu adalah harga saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRIJK. Sedangkan untuk sumber dari data yang kita ambil dari investing.com. Nah, sedangkan untuk rentang waktu yaitu dari tanggal 28 Desember tahun 2020 hingga 24 Desember tahun 2025 dengan rentang waktu selama 5 tahun. Kemudian untuk frekuensi dari data itu sendiri berada di 1206. Selanjutnya saya akan menjelaskan plot data dari harga penutupan saham BBRI dengan grafik historical. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri yang ini ya. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan saham BBRI dari tanggal 28 Desember 2020 hingga 24 Desember tahun 2025 memiliki fluktuasi tinggi nih ya, dengan tren yang cenderung berubah-ubah seiring waktu. Dari pola ini kita bisa mengindikasikan bahwasanya data dari eh, plot data harga penutupan saham BBRI ini tidak stasioner. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan tentang uji ADF dan differencing akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada saudara Faiz, saya persilakan. Untuk uji ADF, di sini ADF itu adalah Augmented Decay Fuller pada data harga saham BRI ini diperoleh nilai ADF statistik sebesar minus 1,87 dan p-value sebesar 0,341714 berdasarkan tingkat signifikansinya yaitu 5% atau A sama dengan 0,05 diperoleh bahwa p-value lebih besar daripada 0,05. Artinya, hipotesis nol H0 gagal ditolak, yang menunjukkan bahwa data harga saham BRI ini tidak stasioner. Selanjutnya, untuk differencing, setelah dilakukan differencing, untuk hasilnya seperti yang digambar, dan setelah dihitung ulang, ADF statistik menjadi minus 26,84 dan p-value 0,000. Grafik Grafik di atas menunjukkan data bergerak secara acak di sekitar garis nol setelah differencing satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa grafik di atas sudah stasioner. Dibuktikan dengan p-value setelah differencing adalah nol. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka keputusan uji adalah tolak H0, yang artinya eh, grafik ini adalah stasioner, sudah stasioner. Selanjutnya untuk plot ACF, PACF, dan identifikasi dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih saudara Faiz. Untuk bagian plot ACF dan PACF dan identifikasi order, pada rekan saya, Agnes, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Hari. Saya Agnes, saya izin untuk menjelaskan mengenai bagian plot ACF, PACF, dan identifikasi order. Jadi di sini untuk berikut adalah grafiknya, dan setelah itu kita mendapatkan nilai D atau nilai differencingnya, di mana nilai D ini sama dengan satu dipilih karena pada tahap differencing tingkat pertama diperoleh nilai p-value sebesar nol. Karena nilai p-value di bawah 0,05, maka data dinyatakan stasioner. Lalu, untuk nilai Q atau moving average-nya, penentuan nilai Q ini dilakukan dengan melihat plot ACF. Pada grafik ACF terlihat adanya korelasi yang signifikan pada leg pertama, kemudian nilai korelasi langsung mengalami cut off pada leg berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pada satu periode sebelumnya memiliki pengaruh terhadap nilai saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai Q sama dengan satu.
Lalu untuk bagian yang ketiga yaitu nilai P atau autoregressive. Di sini pada grafik PACF terlihat bahwa korelasi parsial pada leg pertama berada di luar batas signifikansi, sementara pada leg kedua dan seterusnya korelasi mengalami penurunan drastis. Hal ini menunjukkan bahwa saham BBRI memiliki ketergantungan linear langsung dengan data satu periode sebelumnya, sehingga nilai P sama dengan satu. Penggabungan ketiga parameter tersebut membentuk model ARIMA 111. Model ini dianggap sebagai model yang efisien karena mampu menangkap pengaruh harga historis atau AR maupun pengaruh volatilitas galat masa lalu atau MA dengan struktur yang sederhana namun akurat. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya balikan kepada Saudara Hari. Terima kasih. Baik, pemirsa, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah, pemirsa. Muah, muah.